Pernah nggak sih kamu tiba-tiba ketemu seseorang yang awalnya kamu pikir cuma sekadar lewat, tapi hatimu bilang ada sesuatu yang berbeda? Bukan perasaan suka biasa, bukan juga rasa kagum semu, tapi lebih ke arah kedamaian yang nggak kamu ngerti dari mana datangnya. Kamu nggak nyari, tapi entah kenapa Allah pertemukan. Kamu nggak rencana, tapi semua berjalan begitu aja, seolah semesta ikut membantu. Kalau kamu pernah ngerasain hal kayak gini, hati-hati, bisa jadi bukan kebetulan. Karena dalam setiap pertemuan yang Allah izinkan, ada maksud yang lebih dalam dari sekadar saling sapa. Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi dan teman-teman Ashifa yang selalu setia hadir di ruang hati ini. Terima kasih karena kamu sudah menyempatkan waktu untuk klik video ini, padahal mungkin tadi kamu cuma scrolling, iseng cari hiburan, tapi entah kenapa jempolmu berhenti di sini. Aku yakin banget kamu nggak nyasar, kamu nggak kebetulan nonton, karena bisa jadi Allah sedang menggerakkan hatimu buat mendengarkan sesuatu yang memang sedang kamu butuhkan sekarang. Ya, bisa jadi video ini adalah bentuk teguran lembut, atau bahkan jawaban dari doa yang kamu ucapkan diam-diam semalam. Kita sering banget ngerasa hidup ini penuh kebetulan. Kebetulan lewat jalan itu, kebetulan duduk di kursi itu, kebetulan buka pesan itu, dan kebetulan kenalan dengan orang itu. Padahal nggak ada yang benar-benar kebetulan di bawah langit Allah. Semuanya udah diatur dengan sangat rapi, bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi kalau kamu lagi dengerin ini sekarang, berarti ada pesan khusus dari Allah buat kamu. Pesan yang mungkin bisa bikin kamu berhenti sebentar, menatap ke dalam diri, dan mulai sadar bahwa segala pertemuan yang kamu alami bukan tanpa alasan. Bayangin, dari miliaran manusia di bumi ini, Allah pertemukan kamu dengan satu orang, satu sosok yang entah kenapa hadir di momen yang tepat. Kadang bukan karena kamu lagi nyari, tapi karena kamu lagi butuh. Allah tahu kapan waktu yang pas buat dua hati saling menemukan. Bukan waktu yang kamu rencanakan, tapi waktu yang sudah ditulis olehnya di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kamu tahu apa itu cinta. Jadi kalau kamu pernah merasa ada seseorang yang datang tiba-tiba, tapi ninggalin jejak yang dalam di hatimu, mungkin itu bukan sekadar pertemuan biasa. Mungkin itu adalah bagian kecil dari takdir besar yang sedang Allah susun. Coba kamu ingat pertemuan pertama yang paling berkesan dalam hidupmu. Waktu itu kamu mungkin nggak tahu kalau momen itu bakal berarti banyak. Mungkin kamu cuma tersenyum biasa, ngobrol seadanya, tapi entah kenapa ada sesuatu yang bikin kamu tenang. Kamu nggak tahu alasannya, tapi kamu yakin perasaan itu nyata. Itu bukan cinta sesaat, tapi ketenangan yang berasal dari hati yang disentuh oleh Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Dan kalau Dia sudah menggerakkan satu hati untuk tertarik pada yang lain dengan cara yang suci, maka nggak ada yang bisa menghalanginya. Kamu tahu, cinta yang datang dari Allah itu nggak heboh, nggak berisik, dan nggak memaksa. Ia datang dalam bentuk tenang, dalam bentuk doa, dalam bentuk keyakinan yang nggak perlu bukti. Dan biasanya, cinta semacam itu berawal dari pertemuan yang sederhana, dari pandangan yang nggak disengaja, dari percakapan yang nggak direncana, dari kebetulan yang ternyata sudah ditulis. Allah selalu punya cara yang indah untuk mempertemukan dua hati yang sefrekuensi iman, bukan cuma sekadar rasa. Karena jodoh sejati itu nggak cuma saling melengkapi dunia, tapi juga saling menguatkan dalam menuju surga. Mungkin sekarang kamu lagi mikir, apa iya pertemuan pertamaku waktu itu adalah takdir dari Allah? Coba jangan buru-buru jawab, rasakan dulu. Ingat bagaimana perasaanmu waktu itu. Kalau pertemuan itu membuat kamu merasa lebih dekat kepada Allah, lebih tenang, lebih sadar diri, dan bukan malah membawa kamu jauh dari kebaikan, maka bisa jadi itu bukan kebetulan. Karena Allah nggak akan mempertemukan tanpa tujuan. Ada yang Allah ingin ajarkan lewat seseorang, ada yang ingin Allah pulihkan lewat pertemuan, bahkan ada yang ingin Allah persiapkan sebelum benar-benar kamu miliki. Tapi, perlu kamu tahu juga, nggak semua yang Allah pertemukan berarti untuk dimiliki. Kadang Allah mempertemukan dua orang hanya untuk saling memperbaiki, bukan untuk bersatu. Ada pertemuan yang datang untuk membangun, bukan untuk berakhir di pelaminan. Tapi meski begitu, tetap saja setiap pertemuan yang Allah izinkan adalah bagian dari kasih sayangnya. Karena lewat itu, Allah sedang mendidik hatimu, menyiapkanmu agar ketika jodohmu yang sebenarnya datang, kamu sudah siap secara iman, sabar, dan hati. Sahabat Ashifa, aku tahu rasanya menunggu. Rasanya berharap tapi ragu. Kadang kita berpikir, kenapa Allah belum kasih kepastian? Kenapa pertemuan itu berhenti di tengah jalan? Kenapa orang yang datang pergi begitu aja? Tapi coba kamu tenangkan hati sejenak. Karena mungkin
Allah nggak sedang bilang tidak, tapi sedang bilang belum. Allah tahu kapan kamu siap dan kapan Dia siap. Allah tahu mana yang terbaik untukmu, bahkan ketika kamu merasa kehilangan. Karena cinta yang datang dari Allah nggak akan membuatmu rusak, tapi menumbuhkanmu jadi pribadi yang lebih kuat. Dan kalau kamu lagi di fase bingung, fase di mana kamu bertanya-tanya, apakah pertemuan yang kamu alami ini adalah takdir dari Allah? Maka jangan pakai perasaanmu sebagai ukuran. Pakai hatimu yang sudah disucikan dengan doa. Mintalah pada Allah dengan kalimat yang sederhana. Ya Allah, kalau memang Dia yang Engkau tulis untukku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridhoi. Tapi kalau bukan, jauhkanlah dengan cara yang membuatku tetap tenang. Doa seperti ini menunjukkan bahwa kamu bukan cuma mencintai manusia, tapi juga mencintai takdir yang Allah pilihkan untukmu. Cinta sejati nggak butuh pembuktian yang berlebihan. Cukup dengan ketulusan yang dijaga dalam diam. Karena jodoh sejati itu nggak perlu dikejar, dia akan datang pada waktu yang ditentukan Allah. Mungkin kamu nggak sadar, tapi bisa jadi saat ini Allah sedang menggerakkan kamu untuk memperbaiki diri, karena jodohmu pun sedang diperbaiki di tempat lain. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa, dan jangan merasa sendirian. Allah tahu setiap rasa yang kamu simpan, setiap doa yang kamu tahan di dada, dan setiap air mata yang kamu sembunyikan dalam sujud. Semua akan terjawab di waktu yang paling indah. Kamu masih ingat waktu pertama kali kamu ketemu seseorang yang bikin hatimu tenang? Mungkin bukan cinta pada pandangan pertama, tapi ada sesuatu yang terasa pas. Seolah dunia berhenti sejenak untuk mempertemukan dua orang yang sama-sama lelah mencari. Momen itu bisa jadi adalah isyarat halus dari Allah bahwa Dia sedang mempertemukan dua takdir yang saling menunggu. Tapi ingat, yang penting bukan pertemuannya, tapi bagaimana kamu menjaga maknanya. Karena jodoh itu bukan tentang siapa yang kamu temui duluan, tapi siapa yang kamu jaga dengan iman sampai akhir. Setiap detik dalam hidup ini adalah bagian dari rencana besar Allah. Jadi, jangan pernah meremehkan sebuah pertemuan kecil, karena kadang dari pertemuan kecil itu, Allah menumbuhkan cinta yang besar. Tapi sebelum Allah izinkan dua hati bersatu, Dia akan uji dulu seberapa kuat niat kalian. Apakah kalian saling mendekatkan pada kebaikan, atau justru saling menjauhkan darinya? Karena cinta yang Allah restui akan menenangkan, bukan menyiksa. Ia menumbuhkan, bukan menjerat. Ia membawa cahaya, bukan gelap. Dan mungkin kamu nggak sadar, tapi sekarang pun kamu sedang dipertemukan dengan pesan yang Allah atur lewat video ini. Kamu bisa aja tadi nonton konten lain, tapi kamu sampai di sini. Itu artinya Allah sedang mengajakmu untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa. Allah ingin kamu belajar bahwa takdir bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu pahami dan syukuri. Jadi kalau kamu merasa hati ini bergetar saat mendengarkan, jangan abaikan. Itu tanda Allah sedang menyentuh jiwamu. Sekarang aku mau kamu ikut berinteraksi. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk energi positif dan doa bersama. Karena 77 ini bukan angka biasa, tapi simbol dari keberkahan, keseimbangan, dan harapan yang kita salurkan bareng-bareng kepada Allah. Semoga lewat angka sederhana itu, doa kita tersambung di langit dan diijabah olehnya dengan cara terbaik. Ketik 77 sekarang, biar energi baik ini menyebar, dan semakin banyak yang merasakan ketenangan seperti kamu. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, aku mau kamu renungkan satu hal. Setiap pertemuan yang datang ke hidupmu bukan sekadar kebetulan. Allah tidak pernah salah waktu. Allah tidak pernah salah orang. Bahkan ketika kamu merasa kecewa, di balik itu ada pelajaran yang sedang Allah selipkan. Kadang Allah pertemukan kamu dengan orang yang salah, supaya nanti kamu bisa menghargai yang benar. Kadang Allah biarkan kamu patah hati supaya nanti kamu bisa mencintai dengan lebih sabar dan tulus. Semua bagian dari rencana yang indah yang kamu baru akan paham di akhir cerita. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang paling banyak ditunggu-tunggu. 5 tanda bahwa Allah sudah atur pertemuan pertama kalian sebagai awal jodoh. Tapi ingat, tanda-tanda ini bukan buat memastikan siapa jodohmu, melainkan buat membuka mata dan hatimu supaya kamu bisa lebih peka pada cara Allah bekerja dalam hidupmu. Karena seringkali, Allah kasih sinyal bukan lewat mimpi, tapi lewat rasa yang lembut, lewat kejadian sederhana, dan lewat pertemuan yang gak pernah kamu sangka. Tanda pertama, pertemuan itu terjadi di waktu yang tidak kamu rencanakan, tapi terasa sangat pas. Kadang kita merancang banyak hal dalam hidup, tapi justru hal terbaik datang di luar rencana. Kamu mungkin sibuk dengan urusan sendiri, kamu nggak lagi mencari siapa-siapa,
Tapi Allah justru kirimkan seseorang di momen yang paling tidak terduga. Bukan karena kamu siap, tapi karena Allah tahu itu waktu yang tepat. Pertemuan itu bisa jadi terjadi di tempat sederhana, dalam suasana biasa, tapi efeknya luar biasa. Kamu merasa aneh, tapi damai. Kamu nggak tahu kenapa, tapi kamu tahu itu berarti sesuatu. Itulah cara Allah menunjukkan bahwa rencananya selalu lebih indah daripada rencanamu. Kalau kamu pernah merasa pertemuan itu terlalu ajaib untuk disebut kebetulan, mungkin itu memang bukan kebetulan. Bayangkan saja, dari sekian banyak kemungkinan di dunia, Allah memilih untuk mempertemukan kamu dengan Dia di saat itu. Kamu bisa aja terlambat 1 menit, dan gak akan pernah bertemu. Kamu bisa aja ambil jalan lain, dan gak akan pernah saling tahu. Tapi tidak, kamu datang di waktu itu, dia juga datang di waktu yang sama, dan semua terasa mengalir tanpa kamu paksa. Itulah tanda pertama, tanda bahwa Allah sudah menulis waktu itu di takdirmu sejak dulu. Tanda kedua, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ini bukan tentang cinta pada pandangan pertama, tapi tentang ketenangan yang langsung menyelimuti hatimu. Kamu nggak tahu kenapa, tapi rasanya aman, tentram, dan damai. Bukan deg-degan berlebihan, bukan kagum yang menyesakkan dada, tapi rasa tenang yang kamu nggak temukan di tempat lain. Hati manusia itu, kalau disentuh dengan izin Allah, akan tahu mana yang membawa kebaikan dan mana yang tidak. Allah menciptakan hati dengan fitrah yang bisa mengenali ketulusan. Jadi kalau kamu merasa hatimu tenang tanpa alasan logis, mungkin itu karena Allah yang menenangkan, bukan karena orang itu semata. Ketenangan adalah tanda cinta yang datang dari Allah, bukan dari hawa nafsu. Karena cinta yang berlandaskan nafsu akan membuatmu gelisah, mangit memiliki dan kudas takut kehilangan. Tapi cinta yang datang dari Allah justru menenangkan, membuatmu ingin berdoa, bukan mendekat sembarangan, membuatmu ingin menjaga, bukan menuntut, membuatmu ingin memperbaiki diri, bukan membuktikan diri. Dan kalau kamu pernah merasakan ketenangan itu di pertemuan pertama, mungkin itu salah satu cara Allah bilang, aku sedang mempertemukan 2 hati yang akan saling menumbuhkan. Tanda ketiga, setelah pertemuan itu, ada perubahan dalam dirimu. Allah tidak mempertemukan tanpa tujuan. Setiap orang yang hadir dalam hidupmu membawa pelajaran. Dan kalau seseorang membuatmu berubah ke arah yang lebih baik, tanpa paksaan, tanpa tekanan, maka itu tanda besar bahwa Allah sedang menuntunmu lewat dia. Bisa jadi kamu jadi lebih semangat beribadah, lebih berhati-hati dalam bersikap, atau bahkan lebih memahami arti cinta yang sebenar-benarnya. Perubahan itu datang bukan karena kamu ingin disukai, tapi karena hatimu tergerak oleh ketulusan. Dan kamu tahu, perubahan yang datang dari hati itu nggak akan hilang sekalipun orangnya pergi. Karena itu bukan perubahan karena manusia, tapi karena Allah. Kalau kamu merasa pertemuan itu membuatmu lebih dekat dengan kebaikan, lebih dekat dengan doa, dan lebih dekat dengan Allah, itu tanda bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Karena jodoh sejati bukan cuma yang membuatmu bahagia, tapi yang membuatmu taat. Jodoh sejati bukan yang membuatmu lupa dunia, tapi yang membuatmu sadar bahwa dunia ini cuma sementara. Allah bisa memakai siapa saja untuk menuntunmu kembali pada cahaya. Dan kadang, pertemuan yang kamu kira kecil itu justru pintu besar menuju perubahan hidupmu. Tanda keempat, ada ujian kecil setelah pertemuan itu. Banyak orang mengira, kalau pertemuan itu dari Allah, maka semuanya harus berjalan lancar. Padahal, justru sebaliknya. Allah seringkali menguji sesuatu yang berharga, untuk melihat seberapa besar kamu menjaganya dengan sabar dan iman. Ujian itu bisa dalam bentuk jarak, waktu, atau bahkan keraguan. Kamu mungkin tiba-tiba jauh, atau komunikasi berhenti tanpa alasan jelas, tapi anehnya, hatimu tetap tenang. Karena di dalam hati kecilmu, kamu tahu kalau ini bukan akhir. Ini hanya jeda yang Allah izinkan supaya kamu belajar. Belajar menahan, belajar berdoa, belajar percaya. Ujian itu bukan tanda Allah ingin memisahkan, tapi tanda Allah ingin memantaskan. Karena cinta yang sejati nggak datang tanpa perjuangan. Kalau semua mudah, kamu nggak akan tahu artinya syukur.
Kalau semua instan, kamu nggak akan belajar ikhlas. Dan kalau semua tanpa rintangan, kamu nggak akan tahu seberapa kuat doamu. Jadi ketika kamu merasa ada ujian setelah pertemuan yang bermakna itu, jangan langsung menyerah. Bisa jadi Allah sedang menguji, bukan hubunganmu, tapi kedewasaanmu. Tanda kelima, pertemuan itu nggak berhenti di satu momen saja. Entah bagaimana caranya, kamu dan dia selalu saja terhubung kembali. Bisa lewat hal kecil seperti nama yang tiba-tiba muncul, lewat pertemuan tak sengaja di tempat umum, atau bahkan lewat doa yang tanpa sadar saling menyentuh di waktu yang sama. Kamu mungkin sudah mencoba melupakan, tapi ada saja hal yang membuat kamu teringat lagi. Dan anehnya, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa syukur. Bersyukur pernah kenal, bersyukur pernah dipertemukan, bersyukur pernah punya kesempatan belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Kalau kamu mengalami hal ini, bisa jadi Allah sedang bilang, aku belum selesai menulis kisah kalian. Tapi kamu harus tahu juga, terkadang koneksi semacam itu bukan untuk dimiliki, melainkan untuk diingat. Allah bisa mempertemukan dua orang bukan untuk disatukan, tapi untuk saling menguatkan di waktu yang dibutuhkan. Kalau memang takdirmu bersamanya, Allah akan satukan di waktu terbaik. Tapi kalau bukan, Allah akan pisahkan dengan cara yang tetap membuatmu tenang. Karena perpisahan yang Allah atur pun seindah pertemuan yang Dia tulis. Sahabat Ashifa, tanda-tanda ini bukan untuk dijadikan patokan pasti, tapi untuk dijadikan bahan renungan. Allah itu maha halus dalam caranya. Dia nggak akan kasih tahu secara langsung, tapi Dia akan gerakkan hatimu lewat perasaan yang lembut. Jadi tugasmu adalah menjaga rasa itu agar tetap bersih, agar nggak berubah jadi nafsu, agar nggak berubah jadi obsesi. Karena kalau rasa itu benar-benar dari Allah, ia akan membuatmu semakin dekat kepadanya. Tapi kalau rasa itu justru membuatmu lalai, mungkin itu hanya ujian, bukan takdir. Allah itu maha pengatur. Setiap pertemuan, setiap detik, bahkan setiap pandangan pertama yang kamu alami, semuanya sudah ada dalam catatannya. Dan kalau Allah sudah menetapkan sesuatu untukmu, nggak ada yang bisa mengambilnya, sekalipun seluruh dunia menentang. Tapi kalau bukan untukmu, maka sekuat apapun kamu mempertahankan, ia akan pergi juga. Karena yang Allah tidak takdirkan nggak akan pernah menjadi milikmu, bahkan meski kamu menangis sekeras apapun. Dan yang sudah Allah takdirkan, nggak akan pernah meleset darimu, bahkan meski kamu menghindar sejauh apapun. Jadi kalau kamu pernah bertemu seseorang dan merasa, kenapa ya pertemuan ini begitu berarti? Maka mungkin itu adalah cara Allah menyentuh hatimu. Mungkin bukan untuk kamu miliki, tapi untuk kamu pahami. Karena lewat pertemuan itu, Allah ingin kamu belajar mengenali makna cinta yang sebenarnya. Bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami. Bahwa cinta sejati bukan tentang menuntut, tapi tentang mendoakan. Dan kalau doa itu tulus, sekalipun kamu gak bersama, hatimu tetap tenang. Karena kamu tahu, semua yang dari Allah akan kembali kepadanya dengan cara terbaik. Sahabat Shifaul Qalbi, sekarang aku mau kamu berhenti sebentar. Tutup mata, tarik napas, dan pikirkan satu pertemuan yang masih kamu ingat sampai hari ini. Apa kamu yakin itu cuma kebetulan? Atau jangan-jangan itu adalah bagian dari rencana besar Allah yang belum selesai kamu baca? Apapun jawabannya, tetaplah berprasangka baik pada Allah. Karena tidak ada takdir yang sia-sia, tidak ada pertemuan yang tanpa makna, dan tidak ada cinta yang benar-benar hilang kalau cinta itu pernah didoakan dengan ikhlas. Setiap pertemuan punya tujuannya masing-masing. Ada yang datang untuk memberi pelajaran, ada yang datang untuk menguji, dan ada yang datang untuk menemani selamanya. Tugas kita adalah menghargai semuanya tanpa menyalahkan waktu. Karena waktu Allah selalu tepat. Kalau kamu belum dipertemukan dengan jodohmu, mungkin karena kamu masih dipersiapkan. Atau mungkin karena jodohmu sedang dalam proses diperbaiki agar sepadan denganmu. Jadi jangan iri melihat orang lain sudah bertemu jodohnya. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada seseorang yang datang dalam hidupmu, dan tanpa kamu sadari, kehadirannya mulai mengubah cara pandangmu tentang segalanya? Tentang cinta, tentang kesabaran, bahkan tentang Allah. Ya kadang pertemuan pertama itu nggak sekadar pertemuan biasa. Bisa jadi,
Itu adalah tanda yang sudah Allah atur jauh sebelum kamu tahu rasanya rindu. Kita lanjutkan ya perjalanan hati ini. Karena di bagian ini, kita bakal bahas bagaimana sebenarnya Allah menuntun dua hati untuk saling menemukan. Bukan dengan keajaiban besar, tapi lewat hal-hal yang kadang terasa sepele, tapi maknanya dalam banget. Kamu masih di Shifaul Qalbi bersama aku dan sahabat Ashifa. Dan kalau kamu masih bertahan sampai bagian ini, aku tahu, kamu bukan penonton yang kebetulan. Allah yang menuntun kamu buat tetap di sini karena mungkin ada sesuatu yang mau Dia sampaikan ke hatimu. Nah, sekarang coba kamu renungkan. Kenapa bisa seseorang hadir di waktu yang tepat banget? Bukan di waktu kamu siap-siap bahagia, tapi di waktu kamu sedang hancur, kecewa, bahkan kehilangan arah. Karena seringkali Allah mempertemukan dua orang bukan untuk saling melengkapi kebahagiaan, tapi untuk saling menyembuhkan luka. Coba kamu ingat, pernah nggak kamu ketemu seseorang yang bikin kamu ngerasa tenang tanpa banyak bicara? Kayak hati kamu bilang, ini orang kok rasanya familiar ya, padahal baru pertama kali ketemu? Nah, disitulah tanda ketiga dari pertanda Allah sudah atur pertemuan kalian sebagai awal jodoh. Ketenangan tanpa alasan, tenang tanpa penjelasan, nyaman tanpa harus pura-pura, dan damai tanpa banyak kata. Itu bukan sugesti, itu hidayah rasa yang Allah tanamkan di hati. Karena hati manusia bukan di tangan kita, tapi di genggaman Allah. Kamu tahu nggak? Kadang Allah mempertemukan seseorang bukan buat langsung bersama, tapi buat sama-sama belajar dulu. Biar nanti ketika waktunya tiba, dua hati itu sudah siap dalam ridha, bukan dalam nafsu. Ada kisah nyata nih, yang mirip banget sama kisah banyak orang di luar sana. Seorang perempuan pernah bilang, aku ketemu dia bukan di tempat romantis, tapi di momen yang sama sekali nggak aku duga. Tapi sejak saat itu, aku ngerasa ada yang berubah. Aku mulai belajar ikhlas, sabar, dan dekat lagi sama Allah. Nah, itu dia. Kadang jodoh nggak datang buat langsung dimiliki, tapi buat menuntunmu kembali kepada penciptamu. Tanda keempat dari pertemuan yang Allah atur adalah arah hidupmu mulai berubah ke jalan yang lebih baik. Kalau dulu kamu cuek soal ibadah, sekarang jadi pengen salat tepat waktu. Kalau dulu kamu sering malas baca Al-Quran, sekarang malah ngerasa pengen deket sama Allah terus. Dan perubahan itu datang bukan karena dipaksa, tapi karena ketulusan rasa yang tumbuh dengan izin Allah. Jangan salah ya, bukan berarti orang yang bikin kamu semangat berubah itu pasti jodohmu. Tapi kalau Allah pakai dia sebagai jalan hidayah, itu udah tanda bahwa kehadirannya bukan kebetulan. Bisa jadi dia bukan jodoh yang mendampingimu sampai akhir, tapi jodoh yang menuntunmu sampai surga. Nah, sekarang kita masuk ke tanda kelima. Tanda yang paling halus, tapi paling dalam maknanya. Semua terasa pas di waktu yang tak direncanakan. Kamu nggak ngerencanain ketemu, nggak ada niat untuk jatuh cinta, tapi tiba-tiba semuanya berjalan alami. Saling memahami tanpa banyak bicara, saling mendoakan tanpa harus punya ikatan. Allah Maha tahu kapan waktu terbaik. Kadang kamu ngerasa kok sekarang sih ya, kenapa nggak dulu? Tapi Allah tahu, dulu kamu belum siap. Dulu hatimu masih penuh luka. Dulu kamu masih terlalu sibuk mencari, bukan memperbaiki. Jadi ketika waktunya datang, bukan karena kamu udah siap, tapi karena Allah udah menilai kamu pantas. Dan di situ kamu sadar, ternyata Allah nggak pernah lupa sama doa-doa kamu dulu. Hanya saja, Dia simpan, Dia jagain, sampai kamu benar-benar siap menerima jawaban yang terbaik. Kamu tahu, dalam setiap pertemuan yang penuh makna, selalu ada ruang untuk tafakur. Ruang buat menyadari bahwa Allah lah sutradara dari setiap skenario yang kita jalani. Nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang salah alamat. Semua sudah tertulis, bahkan sebelum kamu lahir ke dunia. Jadi kalau kamu lagi di fase ngerasa pertemuan pertama itu terlalu indah buat kebetulan, percayalah, mungkin itu memang bukan kebetulan. Mungkin itu bagian dari takdir yang sedang bekerja pelan-pelan. Tapi ingat, jodoh yang datang dari Allah nggak akan bikin kamu jauh darinya. Kalau kehadirannya malah bikin kamu lalai, hati-hati. Karena Allah nggak akan kasih sesuatu yang bikin kamu lupa padanya. Allah nggak pernah salah waktu, nggak pernah salah pilih. Tapi kita sering salah memahami. Kadang kita terlalu cepat mengklaim, ini jodohku. Padahal bisa jadi, itu baru ujian hatiku. Maka tugas kita bukan memastikan dia jodoh atau bukan, tapi memastikan kita tetap dekat dengan Allah dalam setiap perasaan yang tumbuh. Dan buat kamu yang mungkin saat ini merasa sedang menunggu, jangan gelisah.
Karena menunggu dengan doa jauh lebih mulia daripada mengejar tanpa arah. Ingat baik-baik, kalau memang dia ditulis sebagai jodohmu, seberat apapun jarak, waktu, dan keadaan Allah sendiri yang bakal memudahkan. Tapi kalau ternyata bukan, jangan sedih. Karena penolakan dari dunia seringkali adalah perlindungan dari Allah. Jadi, apapun yang kamu rasain sekarang, tenanglah. Pertemuan pertama itu mungkin cuman awal, tapi doa kamu yang tulus akan menentukan akhirnya. Coba sekarang, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jika memang dia baik untukku, dekatkanlah. Tapi kalau tidak, jauhkanlah dengan cara yang paling lembut." Itulah bukti cinta sejati kepada Allah. Karena kamu nggak memaksa, tapi pasrah. Kamu nggak menuntut, tapi percaya. Dan kalau kamu merasa energi positif dari kisah ini mengalir ke dalam hatimu, tulis angka 777 di kolom komentar sekarang juga, biar kita sama-sama salurkan energi baik dan doa yang tulus. Karena siapa tahu, dari interaksi kecil itu, Allah sedang menulis takdir besar di hidupmu. Ingat, bukan pertemuan yang menentukan jodoh, tapi doa yang dijaga dan hati yang berserah pada Allah. Terus stay di channel Shifaul Qalbi, karena setelah ini kita akan bahas bagaimana cara membedakan perasaan cinta karena Allah dan cinta karena hawa nafsu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama aku dan sahabat Ashifa di perjalanan hati ini. Karena bisa jadi dari sini, takdirmu dimulai. Sahabat Shifaul Qalbi yang luar biasa. Akhirnya kita tiba di penghujung perjalanan hati yang penuh makna ini. Tapi seperti biasa, di sini bukan akhir. Ini justru awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Allah menulis kisah cinta manusia dengan cara yang begitu lembut, penuh rahasia, dan seringkali di luar dugaan kita. Sebelum kita lanjut, izinkan aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kamu yang masih bertahan sampai detik ini. Itu bukan hal yang biasa. Dan percayalah, kamu nggak sedang menonton video ini secara kebetulan. Allah yang gerakkan hatimu untuk sampai di sini, karena mungkin ada pesan khusus yang sedang Dia titipkan untuk kamu hari ini. Kita udah bahas banyak hal, mulai dari tanda-tanda pertama saat Allah mengatur pertemuan, rasa tenang tanpa alasan, perubahan arah hidup, sampai ke kesadaran bahwa semua yang datang dan pergi itu adalah bagian dari takdirnya. Dan sekarang, saatnya kita merangkumnya, bukan cuma dengan logika, tapi dengan hati. Bayangkan begini, kamu sedang berjalan di jalan hidupmu sendiri. Kadang lurus, kadang berliku, kadang kamu jatuh tersandung luka. Lalu tiba-tiba, ada seseorang yang datang, entah dari arah mana. Dia nggak membawa bunga, nggak membawa janji, tapi kehadirannya membawa sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Kamu nggak bisa menjelaskan kenapa, tapi kamu tahu perasaan itu nyata. Seolah Allah berkata dalam hati, "Tenanglah, aku yang mengatur ini." Itulah keindahan dari takdir. Allah nggak pernah butuh alasan untuk mempertemukan dua jiwa. Dia cukup berkehendak, lalu semesta tunduk pada perintahnya. Tapi sayangnya, manusia seringkali terburu-buru menafsirkan makna dari pertemuan itu. Haithaspas berkata, "Mungkin dia jodohku," padahal belum tentu. Karena tidak setiap pertemuan yang indah berakhir dalam pernikahan, tapi setiap pertemuan yang datang dengan izin Allah pasti berakhir dengan pelajaran berharga. Kadang Allah mempertemukan kamu bukan untuk memiliki, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk menetap, tapi untuk menumbuhkan. Dan seringkali, orang yang paling singkat hadirnya justru meninggalkan bekas paling dalam. Nah, disinilah kebijaksanaan hati diuji. Apakah kamu bisa melihat pertemuan itu sebagai bagian dari rencana Allah? Bukan sekadar perasaanmu sendiri? Cinta yang Allah atur selalu punya arah. Arah yang menuntunmu bukan kepelukan manusia, tapi kepelukan doa. Kalau kamu perhatikan, dalam setiap kisah cinta yang berkah, selalu ada dua hal, kesabaran dan ketulusan. Dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kamu sabar tanpa tulus, kamu cuma menunggu dengan rasa marah. Tapi kalau kamu tulus tanpa sabar, kamu akan cepat menyerah. Dan cinta yang Allah ridai selalu tumbuh dengan sabar dan tulus. Kamu tahu nggak, sahabat Shifaul Qalbi, ada satu kalimat yang sangat indah dari seorang ulama. Jodoh bukan siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling sabar menunggu dengan menjaga iman. Jadi, kalau kamu lagi di fase menunggu seseorang yang kamu yakini datang dari Allah, jangan pernah lelah menjaga hatimu.
Karena bisa jadi, Allah sedang mengujimu dengan waktu untuk melihat seberapa dalam keyakinanmu padanya. Kadang, penundaan bukan berarti penolakan. Bisa jadi, Allah menunda karena Dia sedang mempersiapkan kamu, agar ketika waktunya tiba, kamu bukan cuma sekadar bertemu jodoh, tapi kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kita seringkali minta Allah kasih jodoh terbaik, tapi lupa memperbaiki diri. Padahal Allah udah janji dalam surah An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi kalau kamu ingin bertemu seseorang yang baik, jangan fokus nyari, tapi fokus jadi. Karena jodoh itu bukan soal dicari, tapi soal dicocokkan oleh Allah. Dan kadang, pertemuan pertama itu cuma awal dari perjalanan panjang yang belum tentu kamu pahami sekarang. Tapi satu hal yang pasti, kalau Allah sudah menulis, tak ada yang bisa menghapus. Bayangkan ya, kalau Allah sudah menentukan bahwa seseorang akan menjadi bagian dari hidupmu, maka seluruh semesta akan bergerak untuk mempertemukan kalian. Di waktu yang paling tepat, bukan paling cepat. Bisa jadi kamu nggak sadar, tapi doa yang kamu panjatkan di malam-malam panjangmu selama ini sedang bergerak menuju orang yang juga berdoa untukmu dari tempat yang jauh. Keduanya sama-sama berdoa, sama-sama berharap, tapi belum saling tahu. Lalu Allah menulis satu waktu, satu tempat, satu momen, dan kalian bertemu. Itulah keajaiban takdir. Bukan kebetulan, tapi kehendak yang dibungkus dalam kesederhanaan. Namun ingat sahabat, jangan sampai kita menjadikan tanda-tanda itu sebagai alasan untuk menuruti hawa nafsu. Karena jodoh sejati bukan tentang rasa yang membara, tapi tentang ketenangan yang menuntun. Kalau dia membuatmu semakin dekat dengan Allah, itu cinta yang diridai. Tapi kalau kehadirannya malah menjauhkanmu dari ibadah, itu bukan jodoh, tapi ujian. Allah nggak akan biarkan hati orang beriman terikat pada sesuatu yang salah. Maka kalau kamu pernah merasa kehilangan seseorang yang kamu yakini jodohmu, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang kamu belum tahu. Ingat, kadang kehilangan adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Karena Dia tahu, kalau kamu terus bersama orang itu, kamu nggak akan bahagia. Maka jangan pernah takut kehilangan. Takutlah kalau kamu kehilangan Allah dalam proses mencintai seseorang. Jadi, kesimpulan besar dari semua ini adalah, jika pertemuan pertama itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, lebih sadar akan dirimu, lebih lembut hatimu dalam berdoa, maka itu tanda bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir yang Allah atur untuk menumbuhkan imanmu. Tapi kalau pertemuan itu malah bikin kamu lalai, mudah marah, sering gelisah, atau bahkan jauh dari ibadah, maka itu pertanda bahwa Allah sedang menguji hatimu. Apakah kamu mencintai karenanya, atau karena dirimu sendiri? Cinta sejati nggak menuntut untuk dimiliki, tapi menuntun untuk dikenali. Dan siapa yang mengenal Allah lewat cinta, maka setiap pertemuan, setiap perpisahan, akan jadi ladang pahala. Cinta sejati itu bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang belajar mencintai dengan cara yang Allah ajarkan. Sabar, jujur, dan penuh doa. Dan ketika kamu udah bisa mencintai seperti itu, kamu nggak akan takut lagi kehilangan. Karena kamu tahu, yang kamu cintai bukan sekadar manusia, tapi takdir yang Allah titipkan. Sekarang, aku mau kamu tutup mata sebentar dan renungkan. Siapa orang yang Allah kirim dalam hidupmu yang mengubah hatimu jadi lebih lembut? Siapa yang membuat kamu lebih rajin berdoa, lebih sabar menunggu, lebih ikhlas menghadapi takdir? Kalau ada, jangan buru-buru mengklaim dia jodohmu, tapi bersyukurlah, karena Allah sudah memilihmu untuk belajar cinta lewat dirinya. Dan kalau kamu merasa tersentuh oleh perjalanan ini, aku mau kamu tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Karena angka itu bukan sekadar simbol, tapi doa. Doa agar Allah pertemukanmu dengan jodoh yang benar-benar ditulis di Lauhul Mahfuz untukmu. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah, jika pertemuan pertama itu memang Engkau atur sebagai awal dari takdir jodoh kami, maka jagalah hati kami dalam kebaikan. Tapi jika bukan, maka pisahkan dengan cara yang penuh kasih, agar kami tetap mencintaimu di atas segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Syifaul Qalbi, jangan pernah lelah menunggu dengan doa, karena cinta yang dijaga dalam sujud akan selalu berbuah indah di waktu yang Allah pilih. Terus semangat memperbaiki diri,
Terus dekat sama Allah, dan percayalah, ketika waktunya tiba, kau nggak perlu berlari, karena jodohmu akan datang dengan tenang. Seperti hujan yang turun setelah doa panjang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang mencari makna dari pertemuan pertamanya. Siapa tahu, lewat tanganmu Allah sedang menyampaikan pesan untuk hatinya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama aku dan sahabat Ashifa. Tetap di Shiful Qalbi, tempat di mana hati bertemu dengan cahaya Allah. Karena cinta sejati selalu dimulai dari hati yang beriman.